Halo guys, perkenalkan nama saya Jivandra Melano Francisco Tindas. Saya dari program studi Teknik Informatika. NIM saya C2055201038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelemahan dan kelebihan jaringan dengan kabel dan wireless. Kelebihan jaringan dengan kabel. 1. Memiliki kecepatan transmisi data yang tinggi. Kelebihan pertama dari jaringan kabel adalah memiliki kecepatan transmisi data yang cenderung tinggi. Meskipun bisa saja memiliki kecepatan yang kalah dengan konektivitas jaringan wireless, namun paling tidak dari segi kecepatan dan transmisi data, kedua jenis jaringan ini memiliki kecepatan yang tidak terlalu berbeda jauh. Yang kedua adalah biaya pemasangan implementasi yang lebih murah dibandingkan dengan wireless. Kelebihan dari jaringan kabel yang kedua ini, adalah implementasi yang cenderung lebih murah apabila dibandingkan dengan sistem jaringan wireless. Dengan menggunakan jaringan kabel, maka tentu saja biaya jauh lebih bisa ditekan, sehingga dapat menghasilkan suatu jaringan yang memiliki nilai yang tidak terlalu mahal. Hal ini akan mempengaruhi nilai investasi dari suatu jaringan. Selain itu, untuk melakukan konfigurasi dengan menggunakan jaringan kabel pun tidaklah terlalu rumit. Lalu yang ketiga adalah kondisi jaringan yang menjadi lebih stabil. Kondisi jaringan atau network menggunakan kabel jaringan dinilai lebih stabil dan lebih tahan terhadap cuaca. Hal ini tentu saja disebabkan karena sifat kabel itu sendiri yang memiliki jalur sendiri di dalam jaringan. Berbeda dengan wireless yang menggunakan jalur udara, di mana ketika terdapat gangguan cuaca, maka otomatis jaringan akan ikut mengalami gangguan. Tetapi jaringan kabel tidaklah begitu. Meskipun mengalami cuaca buruk sekalipun, jaringan komputer yang menggunakan sistem kabel tidak akan berpengaruh dan cenderung lebih stabil apabila dibandingkan dengan jaringan wireless. Lalu yang keempat, compatible dengan banyak alat elektronik. Mengingat teknologi kabel jaringan sudah dikenalkan sejak zaman telepon rumah, kira-kira era sebelum 90-an. Maka sudah pasti peralatan elektronik seperti gadget, laptop, smartphone, dan berbagai peralatan elektronik lain sudah didesain agar compatible dengan sistem jaringan berbasis kabel ini. Jadi user tidak perlu khawatir apabila perangkat saya nantinya tidak bisa tersambung atau tidak dengan jaringan ini, karena tidak semua peralatan elektronik terutama komunikasi bisa tersambung dengan jaringan berbasis kabel ini. Lalu saya akan menjelaskan kekurangan jaringan dengan kabel. Yang pertama adalah instalasi yang cukup rumit dan cenderung repot. Jaringan kabel cenderung memiliki instalasi yang ribet dan merepotkan. Hal ini disebabkan karena dalam pembuatan jaringan kabel, setiap teknisi dan bagian maintenance jaringan harus jeli melihat lokasi penempatan kabel yang akan digunakan. Kesalahan dalam penempatan kabel akan berakibat fatal. Lalu yang kedua adalah membutuhkan manajemen dan penyusunan kabel yang baik dan benar. Kabel pada jaringan komputer memang diciptakan untuk tahan dari beberapa kondisi fisik seperti dari air, tanah, dan kondisi geologis lainnya. Akan tetapi tidak mungkin nantinya kabel tersebut akan mengalami kerusakan karena kesalahan penyusunan. Lalu yang ketiga adalah sulit untuk diaplikasikan pada sistem jaringan yang luas. Pada dasarnya jaringan kabel juga bisa diterapkan pada jaringan luas atau WAN. Akan tetapi akan dapat Anda bayangkan apa yang harus Anda lakukan dengan menghubungkan negara yang berbeda benua dengan menggunakan jaringan kabel. Berapa kilometer kabel yang harus Anda siapkan dan laut mana yang harus Anda selami untuk menciptakan kabel jaringan Anda. Hal ini tentu saja akan sangat sulit untuk dilakukan. Karena itu jaringan kabel kurang cocok dan mungkin sangat tidak cocok diaplikasikan pada sebuah jaringan luas atau WAN yang sangat merepotkan. Nomor 4, posisi dan letak kabel rentan terhadap gangguan hama. Kasus kerusakan kabel karena hewan liar dan hama sudah sangat sering dan umum terjadi. Ini juga merupakan salah satu kelemahan dari sistem jaringan yang menggunakan kabel. Kabel jaringan akan sangat mungkin mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh hama, terutama hewan pengerat seperti tikus. Yang kelima adalah bila terjadi gangguan, sulit untuk mendeteksi penyebab kerusakan. Berhubung dengan kelemahan nomor 4, yaitu mengenai kerusakan pada kabel jaringan. Ketika sebuah jaringan yang menggunakan kabel mengalami kerusakan, itu merupakan PR yang sangat berat bagi pengembang jaringan. Mereka harus mencari bagian kabel
mana yang mengalami kerusakan, bisa jadi harus menelusuri semua kabel yang mereka susun di suatu tempat. Dan yang keenam adalah tidak semua kabel memiliki kualitas transmisi yang baik. Dari segi teknis, kita juga jeli dalam memiliki kabel jaringan yang akan kita gunakan. Tidak semua kabel jaringan memiliki kualitas transmisi yang data yang baik, sehingga harus kita cermati dan mengenai spesifikasi dari kabel tersebut. Kadang banyak pabrik yang nakal yang memberikan spesifikasi kabel tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebisa mungkin kita harus meletakkan testing pada kabel dan menanyakan mengenai kualitas kabel jaringan yang akan kita gunakan. Kelebihan jaringan dengan wireless. Yang pertama adalah tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang. Kelebihan pertama dari penggunaan jaringan wireless adalah tanpa perlu menggunakan kabel. Bayangkan ketika Anda harus menghadapi serangkaian kabel yang masuk ke dalam komputer Anda agar bisa terhubung ke dalam jaringan. Sudah pasti hal ini akan sangat merepotkan dan sangat menyulitkan bagi user, terutama bagi yang memiliki space yang cukup sempit, sehingga nantinya kabel akan terlihat sangat berantakan. Lalu yang kedua adalah cocok untuk digunakan pada jaringan yang luas cakupan areanya. Minus kabel itu artinya adalah jaringan wireless akan sangat mudah untuk diaplikasikan. Sebuah jaringan yang cakupannya area sangat luas, bahkan hingga mendunia. Tentu saja apabila Anda menggunakan kabel, jaringan akan sangat sulit untuk dibangun karena membutuhkan jumlah kabel yang tidak sedikit. Lalu ketiga adalah kecepatan transfer data yang cenderung stabil. Banyak yang menggunakan kecepatan transfer data antara jaringan kabel dan jaringan wireless adalah lebih baik daripada jaringan kabel. Namun demikian, ternyata hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap penerapan topologi jaringan komputer yang cukup baik. Apabila kita menggunakan patokan kecepatan transmisi data, maka pada dasarnya kedua jenis jaringan ini, baik kabel maupun wireless, tidak jauh berbeda dari segi kecepatan transmisi data. Lalu yang keempat adalah compatible hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone dan laptop. Saat ini penggunaan jaringan wireless sudah sangat umum dan banyak dikenal. Hal ini membuat sudah banyak sekali perangkat itu, baik perangkat elektronik biasa dan perangkat telekomunikasi, yang mampu untuk terhubung ke dalam jaringan wireless. Yang kelima, memungkinkan sebuah hardware bekerja di dalam jaringan secara portable. Dengan adanya kabel pada sebuah perangkat elektronik, maka tentu saja alat elektronik tersebut akan lebih susah dibawa kemana-mana. Maka dengan tidak adanya kabel pada sebuah perangkat akan memudahkan kita untuk membawa atau biasa dikenal dengan portable. Anda tidak perlu membawa kabel atau handphone Anda. Hal ini tentu saja akan sangat meningkatkan kepraktisan dan utilitas dari sebuah perangkat elektronik yang biasa kita gunakan sehari-harinya. Yang keenam adalah kekuatan sinyal masih bisa diperkuat dengan menggunakan alat bantu khusus seperti antena dan penguat sinyal. Anda mungkin sering mengeluh tentang kekuatan sinyal wireless pada perangkat telekomunikasi yang jelek dan juga menyedihkan. Namun demikian, penggunaan sistem jaringan wireless masih bisa diakali dengan beberapa cara mudah. Ketika Anda mengalami defisit sinyal untuk perangkat Anda, maka Anda bisa menggunakan beberapa perangkat tambahan seperti antena tambahan ataupun peralatan penguat sinyal lainnya. Lalu kekurangan jaringan dengan wireless. Yang pertama adalah instalasi dan pengembangan yang biayanya cukup mahal. Salah satu hal yang membuat wireless memiliki kekurangan adalah biaya implementasi dan modal yang cukup tinggi. Bagi sebuah perusahaan telekomunikasi biasa, penggunaan wireless memiliki beban yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pembangunan sebuah jaringan berbasis kabel. Lalu yang kedua adalah peralatan atau perangkat keras jaringan yang masih tinggi harganya. Perangkat keras yang memiliki kemampuan jaringan wireless juga tentu saja memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan perangkat keras jaringan yang menggunakan kabel. Karena penggunaan wireless ini adalah mempermudah dan mempersimpel jaringan, tentu saja bahannya pasti akan sangat mahal. Yang ketiga adalah kekuatan sinyal yang sangat tergantung pada kondisi cuaca. Kelemahan atau kekurangan lainnya pada teknologi wireless adalah kemampuan memancarkan sinyalnya yang tergantung dengan kondisi cuaca. Apabila cuaca sedang buruk, maka hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi proses transmisi data pada sebuah jaringan wireless.
Lalu yang keempat adalah kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan penghalang seperti tembok. Kekurangan lainnya dari sebuah jaring wireless adalah kekuatan sinyal yang terkadang dipengaruhi oleh fisik dan lingkungan sekitar. Contohnya adalah lingkungan dengan kondisi tembok-tembok yang tinggi dan tebal ataupun sebuah lingkungan yang berada di sekeliling gedung pencakar langit. Perkenalkan, nama saya Putu Peristiawan. Saya akan menjelaskan tentang medan yang cocok untuk media kabel dan wireless. Yang pertama, medan yang cocok untuk media kabel yaitu di dalam ruangan, seperti di dalam ruangan kantor. Situasi seperti ini sangat cocok untuk media kabel karena pengguna tidak perlu berjalan ke sana kemari membawa kabel dan tidak usah ribet lagi melepas colok perangkat mobil atau elektronik lainnya. Tetapi, ada media kabel yang tidak memiliki shield, seperti kabel UTP. Oleh sebab itu, saat pemasangan kabel UTP, usahakan jauhkan dengan media magnet karena bisa mempengaruhi jaringan kabel. Dan untuk medan yang cocok untuk media wireless yaitu seperti ruangan terbuka, contohnya taman atau ruangan tamu yang ada di dalam rumah, di mana tidak ada penghalang seperti tembok atau dinding yang tebal karena bisa menghambat jaringan wireless. Tapi di luar ruangan juga bisa dipengaruhi oleh cuaca, contohnya cuaca hujan disertai petir, maka jaringan wireless akan terganggu seperti lag atau putus-putus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Piki dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM C2055201053. Di sini saya akan membawakan materi mengenai cara memanajemen jaringan jika ada kendala yang terjadi. Di sini ada dua jaringan, yaitu jaringan kabel dan non berkabel. Dan jaringan non berkabel sering juga disebut dengan wireless. Untuk pertama-tama, di sini saya akan membahas masalah-masalah yang sering terjadi pada jaringan yang berkabel. Yang pertama ialah jaringan kabel terputus. Nah, tidak bisa kita pungkiri jika jaringan kita menggunakan kabel, jaringan kabel itu pasti akan terputus. Nah, ini juga bisa disebabkan karena penempatan yang salah pada kabel dan juga ada hewan-hewan biasa yang memakani kabel tersebut. Di sini secara memanajemen jaringan jika kabelnya sering terputus ialah andak atau letakkan kabel tersebut di bagian atas. Biasa yang saya pernah lihat di PT-PT ataupun di kantor-kantor yang pernah saya tempati, itu tuh mereka mengandak kabel atau menempatkannya kabel itu tuh di bagian atas. Di situ tuh juga akan tidak membuat ruang lebih kecil gitu. Jadi itu lebih luas jika mereka tuh mengandak kabel-kabel tersebut di bagian atas. Yang kedua yaitu driver Ethernetnya rusak. Nah, ini nih juga sering terjadi pada bagian-bagian komputer-komputer kita. Ditandai dengan tanda X pada driver Ethernet yang ada di laptop kita ataupun komputer teman-teman. Nah, cara kita mengatasinya ialah dengan menginstal kembali driver Ethernet tersebut dengan bagian yang terbaru. Nah, yang ketiga ialah salah instalasi pada kabelnya. Nah, yang kita ketahui pada jaringan kabel ya ada dua, yaitu instalasi dengan strike dan juga cross. Nah, itu tuh tidak bisa kita salah. Cara kita mengetahui pekerjaan kita salah atau tidak, sebelumnya kita harus menggunakan namanya LAN tester. Dia itu berbentuk persegi. Nah, di situ ada LAN konektornya, ada dua. Yang dimana itu tuh tempat kita mengetahui bagaimana apakah instalasi kita sudah benar ataukah belum. Nah, di situ kita bisa mengeceknya dengan cara mencolokkannya kepada LAN tester tersebut. Apakah nomor-nomornya sudah sesuai seperti yang kita lihat? Nah, seperti itu. Dan kali ini saya akan membahas masalah-masalah yang sering terjadi pada jaringan wireless. Pada jaringan wireless ini yang paling sering terjadi ialah sinyalnya buruk. Nah, sinyal buruk ini nih bisa disebabkan banyak hal. Yang pertama, jaringan wireless ini nih kadang ini kalau terhalang tembok, dia ini kurang bisa menangkap jaringannya tersebut. Nah, makanya jika menggunakan jaringan wireless ini sebaiknya kita tuh menggunakan di tempat yang memang satu tempat seperti itu. Makanya di warnet jarang-jarang kita melihat bahwa jaringan itu tuh tertutup dinding. Mengapa? Biar jaringan itu tidak buruk. Nah, yang kedua juga ada masalahnya itu jika sinyalnya buruk,
itu tuh tergantung cuaca. Nah, cuaca itu tuh juga bisa menyebabkan sinyal kita ini buruk. Dan yang ketiga selain cuaca ialah tiang BTS atau tiang jaringan lah istilahnya, itu tuh tidak ada di tempat kita atau di kampung kita. Nah, makanya kita tuh susah sinyalnya menggunakan sinyal wireless ini. Nah, yang selanjutnya yaitu terlalu banyak penggunaan dalam suatu jaringan. Nah, ini juga bisa menyebabkan, karena jika terlalu banyak maka sinyal yang dibagikan ini nih semakin banyak, makanya akan mengurangi resolusi pada yang lain-lain jaringannya, jumlahnya. Jadi sinyal yang satunya ini bisa nggak kuat, semuanya nggak kuat. Nah, ini nih juga jaringan ini juga bisa menjadi lemah jika handphone ataupun laptop kita ini kalah dengan teman kita. Karena saya pernah punya pengalaman, HP saya itu tuh HP murah dan HP teman saya itu yang lebih mahal. Ketika saya memasuki WiFi tersebut, maka yang terpental, yang jaringannya yang menjadi buruk itu punya saya, karena itu tuh juga disebabkan oleh sinyal yang di dalam HP kita itu tidak terlalu kuat, kalah saing lah istilah katanya dengan komputer ataupun laptop punya teman kita tersebut. Nah, kita cara mengatasinya jika menangkap sinyalnya itu lemah, jika kita menggunakan router itu tuh biasa itu tuh ada namanya modem. Modem itu tuh ada jenis bentuknya. Nah, itu tuh juga bisa untuk memperkuat sinyal kita. Selain juga menggunakan modem, biasa itu tuh ada namanya tiang seperti itu. Saya pernah magang di Sawitan dan jaringan di situ tuh memang sangat susah. Di situ tuh ada yang memasang modem agar jaringannya bisa muncul atau masuk kembali ke dalam PT itu. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Kiki. Maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.